Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon soleh-solihah. Hari ini selain belajar bahasa Inggris, kita akan mempelajari tema 4 dan subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Apa kabar soleh-solihah semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa soleh-solihah, sebelum kita belajar, mari mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca hadis dan doa. Hadis mukmin yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. La yudagul mu'min min juhrim marratain. Artinya, orang beriman tidak akan terjatuh 2 kali pada lubang yang sama. Hadis riwayat Bukhari. Serta doa mohon diperbaiki segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Oke, terima kasih soleh-solehah. Nah, soleh-solehah, siapa yang dulu sebelum tidur suka dibacakan dongeng? Atau pernah baca dongeng sendiri soleh-solehah di buku dongengnya? Nah, tahukah kalau ternyata pendongeng itu adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain? Mendongeng adalah pekerjaan. Ada nggak ya di sini soleh-solehah yang pekerjaan orang tuanya mendongeng? Atau mungkin pekerjaan orang tua soleh-solehah? Apakah ada yang dokter, ada yang pegawai negeri, guru, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Sangat banyak ya soleh-solehah, macam-macam pekerjaan, dan semuanya itu sangat mulia bagi kita semua. Nah, di sini juga Ustazah akan membacakan dongeng, yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Listen to me, tolong dengarkan saya. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang didapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, soleh-solihah, mari kita sekarang mengidentifikasi apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam cerita dongeng tadi. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya ada siapa aja dari soleh-solihah? Ada tupai, ada ikan gabus, dan ada ikan hiu. Sifat tokohnya bagaimana soleh-solihah? Tupai adalah adalah hewan yang suka menolong, dan ikan gabus juga adalah hewan yang penyabar. Tempatnya ada di Kalimantan Barat. Awal cerita itu karena tupai melihat ikan gabus lesu. Lalu akhir ceritanya adalah ikan gabusnya itu sehat karena temannya memberikan
apa yang harus dimakannya agar kembali sehat. Dan pesan moral yang dari cerita tadi yang harus kita ambil adalah harus saling tolong-menolong. Bagaimana pendapatmu mengenai cerita dongeng tersebut? Ceritanya sangat menarik dan seru mengenai persahabatan yang erat antara dua ekor binatang. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dalam cerita tersebut? Kita harus membantu teman kita yang sedang kesulitan. Ya, jadi soleh-solihah ke depannya, dan alhamdulillah ya kalau soleh-solihah sudah menerapkan kita harus saling tolong menolong ke teman kita dan ke semuanya. Tahukah soleh-solehah bahwa pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang ini dibuat oleh pengrajin kayu. Wah, bagus sekali ya wayang yang terbuat dari kayu ini. Tapi ini dibuat oleh pengrajin kayu. Dan ternyata pengrajin kayu bukan hanya menghasilkan wayang seperti ini, tapi pengrajin kayu juga yang sudah pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya, mereka juga menghasilkan kursi, meja yang biasa kita pakai sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di tempat lain. Nah, di soleh-solehah kursi yang kita pakai dan meja yang kita pakai itu prosesnya itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pohon di hutan, lalu pohonnya itu ditebang, lalu kayu diangkat menuju ke kota, ke pengrajin kayu. Nah, lalu ada di toko mebel, disinilah diolah gitu menjadi kursi, menjadi meja dan seterusnya. Dan ini pembelinya adalah kita semua. Nah, tapi soleh-solehah tahukah kalau misalnya apabila berlebihan kita menggunakan kayu, kita akan semakin banyak kita menggunakan kayu, semakin banyak juga pohon yang ditebang di hutan. Contohnya ini adalah, perhatikan, ini adalah kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan green, warna hijau green menunjukkan adanya pohon, dan warna putih itu adalah white, warna white menunjukkan hutan yang gundul. Kita lihat soleh-solehah ya, waktu tahun 1950 sangat banyak sekali warna hijaunya, hutannya masih sangat banyak pohonnya. Lalu di 1985 sudah mulai berkurang, 2000 juga sudah bagian sini juga sudah mulai berkurang hijaunya, dan tahun-tahun berikutnya juga hingga sekarang soleh-solehah tahun 2020 ini yang tadinya sangat banyak hutannya, sangat banyak pohonnya, sekarang sudah mulai hutannya itu sudah mulai gundul. Wah, jadi bagaimana soleh-solehah kira-kira penampakan hutan di tahun 2030? Dan bagaimana cara kita agar hutan kita, pohonnya itu tidak semakin berkurang? Nah, soleh-solehah, Ustazah mau kita mendiskusikan ini saat kita berada di sekolah minggu depan. Ustazah ingin mengetahui jawaban soleh-solehah. Jadi soleh-solehah coba diskusikan ya, dan pikirkan kembali apa sih yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembelajaran 2. Tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita tahu. Di sini ada teks ya soleh-solehah, mari kita membaca bersama-sama. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja dengan nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Diskusikan pertanyaan di bawah ini berdasarkan cerita yang tadi. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Jawabannya adalah mereka bergotong royong dalam menarik jaring, menangkap ikan. Sikap baik apa yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Mereka bersama-sama dalam bekerja sebagai nelayan tradisional. Lalu mereka juga bergotong royong dalam menarik jaring. Hasil tangkapan ikan, hasil penjualan ikan dibagi sama rata. Mereka tidak mementingkan kepentingan kelompok. Mereka mementingkan kepentingan kelompok. Mereka itu tidak mementingkan diri sendiri. Sangat baik ya soleh-solehah.
Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Pak Eko dan warga kampung nelayan lainnya mengaplikasikan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, jadi lambang dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, adalah pohon beringin. Maknanya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, tidak mementingkan diri sendiri. Lalu arti simbol tersebut adalah memiliki Pancasila itu adalah tempat berteduh dan pelindung bagi seluruh rakyat agar merasa aman dan nyaman meskipun banyak terdapat perbedaan antar suku bangsa. Dan hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya, sulur dan akar pohon beringin tersebut adalah lambang dari keberagaman suku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Jadi soleh-soleha mulai sekarang, dan apabila ada yang sudah melakukan itu sangat hebat ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar suku. Semua suku adalah sama. Nah, soleh-soleha selain pendongeng, pengrajin kayu, nelayan, berikut ini juga ada pekerjaan lainnya, yaitu pengrajin cenderamata. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakan sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, mari kita soleh-solehah menjawab pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama adalah, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Mari kita lihat kalimat terakhir di paragraf pertama ya, yaitu adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Yaitu untuk mengurangi banyaknya sampah yang bisa mencemari lingkungan. Sikap apa yang bisa kita contoh dari pengrajin barang bekas? Mereka itu sangat kreatif dan mereka memiliki inisiatif menjadi salah satu pekerjaan yang menjaga lingkungan. Jadi soleh-solehah, sikap dari pekerjaan pengrajin cenderamata ini sangat baik kita tiru ya, karena mereka bekerja dan juga mereka mengurangi pencemaran lingkungan. Wah, bagus ya soleh-solehah, tempat tisunya dan gantungan kuncinya juga tidak kalah bagus. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Selain menghasilkan uang, juga dapat mengurangi penumpukan sampah yang sangat buruk bagi lingkungan kita. Nah, jadi kalau sampahnya sudah dikurangi, berarti itu sangat membawa dampak yang sangat baik ya bagi lingkungan kita. Nah, di sini juga soleh-solehah ada cara-cara dalam pengolahan sampah yang insya Allah kita bisa lakukannya di rumah. Soleh-solehah, setelah membaca ini dengan ustazah, soleh-solehah sampaikan ya ke bunda dan ayah di rumah, ke umi dan abi soleh-solehah di rumah, supaya kita sama-sama mengurangi sampah dengan cara mengolahnya. Yang pertama adalah kita mengurangi pemakaiannya. Istilah ini disebut dengan reduce, yaitu mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini disebut dengan reuse, yaitu memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable, yaitu sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang seperti yang pekerjaan cenderamata tadi ya soleh-solehah. Istilah ini disebut dengan recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace, yaitu mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang-barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar
kita hanya memakai barang-barang yang ramah lingkungan. Misalnya mengganti kantong plastik, kantong kresek kita dengan keranjang bila kita berbelanja. Soleh-solehah, semoga materi ini bermanfaat ya bagi kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah cukup dan mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.